Begal sadis terekam CCTV ditangkap polisi. Mobil mewah tabrak penjual pempek. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program berita Borgol. Berita informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, sempat viral di media sosial begal sadis dilumpuhkan unit Pidum dan TK Polrestabes Palembang. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan pisau yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Inilah detik-detik pelaku Saprudin saat menjalankan aksinya melakukan pembegalan terhadap seorang pedagang di kawasan Kalidoni, Palembang. Video rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial ini membuat unit pidana umum dan TK Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat meringkus pelaku. Pelaku yang diketahui residivis pembegalan ini diringkus petugas di Jalan Ria Mizar, Ria Kudu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, saat pelaku hendak melakukan penjualan handphone milik korban dengan seorang penadah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti handphone milik korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara masuk perkarangan rumah korban dan merampas handphone milik korban. Hari ini dan kita lakukan pengembangan. Mudah-mudahan temannya yang si pengendara motor misalnya yang jadi pengemudinya kita bisa amankan juga. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara teman pelaku yang berperan sebagai joki masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggerebek salah satu kawanan begal sadis yang sempat viral di media sosial. Tertangkapnya pelaku berkat informasi temannya yang terlebih dulu ditangkap petugas. Penggerebekan ini dilakukan unit pidana umum Polrestabes Palembang terhadap Arif di persembunyiannya Jalan Sematang Borang, Kecamatan Sako, Palembang. Dalam penggerebekan, pelaku petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur saat hendak ditangkap. Penangkapan pelaku ini hasil pengembangan dari tertangkapnya rekan pelaku Saprudin. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapol Restabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka Arif berperan sebagai mengawasi situasi dan joki motor. Kedua pelaku diketahui sudah 5 kali melancarkan aksinya. Penggerebekan ini dilakukan unit pidana umum Polrestabes Palembang terhadap Arif di persembunyiannya Jalan Sematang Borang, Kecamatan Sako, Palembang. Dalam penggerebekan, pelaku petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara lantaran pelaku mencoba kabur saat hendak ditangkap. Penangkapan pelaku ini hasil pengembangan dari tertangkapnya rekan pelaku Saprudin. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapol Restabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka Arif berperan sebagai mengawasi situasi dan joki motor. Kedua pelaku diketahui sudah 5 kali melancarkan aksinya. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti handphone milik korban dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara masuk pekarangan rumah korban dan merampas handphone. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan kedua pelaku ditangkap setelah aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku ini terekam. Sementara itu, sebuah mobil mewah dengan nomor polisi BG 1835VK menabrak penjual pempek di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Kecelakaan terjadi saat pengemudi berusaha menghindar kendaraan lainnya hingga naik ke trotoar dan menabrak penjual pempek. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Kamis sore. Mobil mewah dengan nomor polisi BG 1835VK ringsek dengan posisi kepala mobil melindas sepeda penjual pempek. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan melihat mobil mewah hendak menghindari kendaraan lain kemudian naik ke atas trotoar lalu menabrak sepeda penjual pempek. Oh, ngelain mobil. Uang stek ini ada sepeda ada sini. Nyebrang ya? Iya. 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 Sepeda ya. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP.
Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Endro Ariwibowo menyatakan kecelakaan terjadi diduga akibat pengendara mobil dari arah Cinde menuju Caritas hilang kendali. Nah, hilang kendalinya apa ini kita belum tahu. Ya, apakah karena faktor tertentu, kemudian dia naik trotoar dan kemudian menabrak yang dari jalan LRT, kemudian baru terkena sepeda membawa pempek dari arah Caritas ke sini. Kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan penjual pempek dan pengendara mobil mewah mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Kecelakaan juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Palembang. Sementara mobil mewah baru bisa dievakuasi 3 jam pasca kecelakaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemuda ajak sepupu putri curi kambing. Saksikan beritanya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Kriminal Borgol. Pemirsa, seorang pemuda di Musi Banyuasin tega mengajak sepupunya yang perempuan mencuri kambing untuk dijual. Warga yang resah sering kehilangan hewan ternak melampiaskan amarah dan nyaris menghakimi kedua pelaku. Diki Kurnaini bersama sepupu perempuannya Ira Ofrianti nyaris dihakimi massa setelah kepergok warga mencuri kambing milik warga Desa Kasmaran, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin. Pelaku menjalankan aksi pencurian kambing menggunakan seutas tali ketika pemiliknya lengah. Saat itu pelaku melihat hewan ternak yang berada di dekat pembuangan sampah lalu menjeratnya dan diikat dalam hutan. Warga menduga keduanya seperti sepasang kekasih karena kondisi hari sudah malam, namun setelah didekati, kedua pelaku ingin membawa kambing hasil curian untuk dijual ke penadah. Pernah jual sini Pak. Aku tidak tahu. Di mana yang pernah? Adiknya yang bisa tahu jualnya di mana kan. Kalau aku tidak tahu. Yang cewek itu? Ya. Dia tahu teman. Kapolsek Babatoman AKP Andi Kusuma menyatakan kedua pelaku berhasil diamankan dari amukan massa yang kesal dengan ulah mereka mencuri hewan ternak. Kemudian pada saat melihat ada kambing betina di tempat penjaga sampah, mereka tangkap. Kemudian karena hari masih siap, mereka ikat di dalam hutan. Polisi juga mengamankan barang bukti seekor kambing yang dicuri pelaku. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor di parkiran minimarket terjadi di Kelurahan Sri Mulya, Sematang Borang, Palembang. Hanya hitungan detik ditinggal korbannya berbelanja, pelaku beraksi membawa kabur sepeda motor korban yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Hasil rekaman CCTV minimarket terlihat jelas dua pelaku mengendarai sepeda motor masuk ke halaman parkiran sebuah minimarket. Kedua pelaku yang sudah mengintai targetnya langsung beraksi. Salah satu pelaku terlihat mencongkel kunci kontak motor korban menggunakan sebuah alat yang dibawanya. Dalam hitungan detik sepeda motor korban berhasil dibawa kabur. Kejadian curanmor ini terjadi di halaman sebuah minimarket Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Korban saat itu baru saja masuk ke dalam minimarket untuk berbelanja. Korban tak menyangka sepeda motornya sudah tidak ada di tempat.
Dari rekaman CCTV barulah diketahui sepeda motor jenis Matic milik korban telah dicuri. Desi, karyawan minimarket, mengaku dari rekaman terlihat jelas dua pelaku dengan cepat mengambil motor korban. Korban saat itu baru usai berbelanja. Kalau pelaku orang dua, sekitar jam 9 malam. Kayaknya menggunakan alat ya. Kejadian ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berhati-hati. Sangat penting bagi pengendara agar selalu memasang kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Aksi pencurian tong sampah terjadi di kawasan pertokoan Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Palembang. Tak tanggung-tanggung, pelaku membawa kendaraan pick-up bermuatan barang bukti beberapa tempat sampah yang dicurinya. Aksi pelaku dengan jelas terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat kendaraan pick-up berwarna silver masuk ke halaman parkir sebuah pertokoan. Salah satu penumpangnya turun dan melakukan pencurian. Dari rekaman terlihat barang yang dicurinya adalah tong sampah yang terletak di depan toko tersebut. Bahkan di kendaraan tersebut terlihat sudah ada beberapa tempat sampah yang diduga hasil curian. Kejadian pencurian tong sampah ini terjadi di kawasan pertokoan Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Palembang, Kamis sekitar pukul 3 dini hari. Salah satu karyawan toko menyatakan diduga pelaku berjumlah 2 orang. Salah satu pelaku turun mengambil tong sampah dan dinaikkan ke dalam kendaraan pick-up. Kalau pelakunya ini ada orang dua, Kak. Satu di mobil, satunya ngangkat. Kalau untuk barang yang diambil itu kotak sampah, Kak. Atas kejadian ini pihak toko semakin menambah kewaspadaan. Sebelumnya di kawasan ini sering terjadi pencurian di siang hari seperti kehilangan helm dan barang lainnya. Untuk itu pihak toko memasang kamera pengawas untuk membantu pengamanan. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Dua bersaudara residivis kasus pencurian ditembak polisi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang
Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Malu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Malu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, lantaran seringkali melakukan pencurian, dua bersaudara diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Keduanya terpaksa dilumpuhkan polisi dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Dengan kondisi kaki terpincang saat digelandang ke Mapolrestabes Palembang, kedua pelaku Ismail dan Abdul Rohim, dua bersaudara Jalan Warga Bulat, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk kesekian kalinya. Pelaku ditangkap lantaran telah melakukan pembobolan rumah milik Sunarti, warga Jalan Antasari, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Polisi yang mendapatkan laporan korban langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kurang dari 1 kali 24 jam, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus kedua saudara ini beserta barang bukti uang jutaan rupiah. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan modus mencongkel jendela pintu.
Keduanya terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap. Berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Kejadiannya baru hari ini, pagi tadi. Kejadiannya kami anggota opsional Ranmor kami sedang hunting. Kebetulan ada juga korban langsung beritahu ada kejadian rumahnya dibongkar. Dia ini ngambil masuk ke dalam rumah pakai ada tadi pisaunya untuk mencongkel ini ya, congkel kaca nako. Dia masuk dan ngambil uang sebanyak dalam dompet korban ya, banyak 1.500.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Muara Enim memusnahkan barang bukti dari 250 perkara yang sudah ditangani selama kurun waktu Juli 2020 hingga Juni 2021. Pemusnahan barang bukti ini didominasi kasus narkoba. Pemusnahan barang bukti ini dihadiri juga Kepala Lapas Kelas 2 Muara Enim, Kasat Reskrim Polres Muara Enim, Kepala Pengadilan Negeri Muara Enim, dan perwakilan BNNK Muara Enim. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu sebanyak 500 gram, ganja 1,5 kg, ekstasi 112 butir, 19 bilah sajam, 18 pucuk senjata api rakitan, dan beberapa barang bukti lainnya. Keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil 250 perkara yang ditangani Kejari Muara Enim. Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Irfan Wibowo menyatakan pemusnahan barang bukti ini akan dilakukan rutin 4 bulan sekali. Irfan Wibowo menyayangkan di kabupaten yang kaya ini tingkat kriminalitas masih sangat tinggi. Hal ini terbukti dari kasus yang sudah diproses di Kejaksaan. Menurut Irfan Wibowo, penekanan angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab penegak hukum, namun tidak terlepas dari bantuan masyarakat. Apabila ada penyimpangan, alhamdulillah, yang pasti kami di sini APH ya, Kejaksaan, Pengadilan, Polisian, Lapas, kami akan bertekad kuat untuk menekan tindak kejahatan di Muara Enim ini. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan yang terjadi di Kejari Muara Enim dan mengantisipasi hilangnya barang bukti yang disimpan atas kasus yang ditangani. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, terus terapkan protokol kesehatan. Saya, Catherine Ambarini, sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang, Dengan warna baru, pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi.
kata sandi hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa Ta'ala
meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar
luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi. Lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah. Tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah. Lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa
Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Yunus Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika
Kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di iNews Sumsel, edisi hari ini, Senin 19 Juli 2021. Beragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Pemirsa, musibah kebakaran melanda asrama milik TNI Kodam 2 Sriwijaya di kawasan Sekojo, Kalidoni, Palembang. 5 rumah di asrama tersebut ludes terbakar. Astagfirullah, la ilaha illallah. Dari rekaman video amatir warga, terlihat api sudah membesar berada di atap rumah. Api pun dengan cepat membesar dan menyebar ke rumah yang letaknya berdekatan. Musibah kebakaran ini terjadi di asrama milik TNI Kodam 2 Sriwijaya, menghabiskan blok PPRT 48, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Petugas pemadam dan personel TNI dibantu warga berjibaku berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Sedikitnya 5 rumah milik anggota TNI ludes dilalap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa atas musibah ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Aslo Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Priyandi mengatakan belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Sementara 5 barang mudah-mudahan tidak akan bertambah lagi. Oke, untuk kendaraan sendiri pemadam ini berapa yang diperbantukan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 10 rumah ya. Api berasal dari mana, Bang? Kebetulan dari rumah yang paling ujung. Penyebabnya apa, Bang? Ya, kami belum tahu. Jadi nanti masih kita dalami lagi. Mudah-mudahan. Banyak harta benda yang tidak bisa diselamatkan dalam musibah ini, termasuk 1 unit kendaraan roda 4 yang ikut terbakar. Rencananya anggota TNI yang terkena musibah kebakaran sementara waktu akan menempati rumah dinas yang kosong dari kegiatan penertiban beberapa waktu lalu. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Sebuah mobil jenis SUV dengan nomor polisi BG 1835FK naik ke trotoar jalan kemudian menabrak penjual pempek sepeda. Akibatnya pengemudi mobil dan penjual pempek dilarikan ke rumah sakit. Inilah mobil mewah dengan nomor polisi BG 1835PK, ringsek dengan posisi kepala mobil melindas sepeda penjual pempek. Badan mobil di atas trotoar Jalan Sudirman, Palembang, Kamis sore. Menurut saksi mata di lokasi, Berlian mengatakan saat itu dirinya melihat mobil mewah tersebut hendak menghindari kendaraan mobil lain, naik ke atas trotoar lalu menabrak pesepeda penjual pempek. Dari mana mobilnya, Mas? Ya, Mas? Ya. Terus? Ada mobil, ngelak mobil ada. Oh, ngelak uang stek ini ada sepeda ada sini. Mamang sepeda itu lagi lewat? Iya. Mamang itu menung jalan pempek ya? Iya, sepeda ya. Sementara polisi telah mengetahui adanya laka lantas, langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Kompol Endro Ariwibowo, Kasat Lantas Polrestabes Palembang mengatakan, terjadi laka lantas ini diduga akibat pengendara mobil dari arah Cinde menuju Caritas hilang kendali. Saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab pastinya. Anggota unit laka lantas masih melakukan penyelidikan. Yang jelas kendaraan dari arah Cinde mengarah ke Caritas itu dimungkinkan hilang kendali. Nah, hilang kendalinya apa ini kita belum tahu. Ya, apakah karena faktor tertentu? Korban sendiri seperti apa, Bang? Korban sepeda
Damar gimana Pak? Di laporan tadi masih dalam kondisi selamat ya, namun kita belum tahu. Kita nanti belum cek, setelah kita langsung kami di sini selesai baru kita akan cek korbannya. Untuk sopir pengemudi mobil ini, pengemudinya sendiri Pak? Ya, pengemudi ke rumah sakit juga. Akibat kejadian laka lantas tersebut, selain ada korban luka-luka, kedua pengemudi mobil dan penjual pempek juga sempat membuat kemacetan panjang jalan Sudirman Palembang. Sementara mobil mewah tersebut baru bisa dievakuasi setelah 3 jam lamanya. Mobil diderek petugas dan dibawa ke pos laka Pak Jo Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim kecolongan. Mereka tidak mengetahui jika ada pegawai Subkon PT PGU melakukan isolasi terhadap pegawainya di hotel di Desa Darmo tanpa memberitahukan tim Satgas dan pemilik hotel. Fakta ini langsung ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan dan Polsek Lawang Kidul dengan mendatangi Hotel Rafflesia tempat karyawannya diisolasi. Dengan tegas Satgas COVID meminta seluruh pegawai dipindahkan ke Rumah Sehat Islamic Center untuk diisolasi. Persoalannya adalah pihak perusahaan tidak melaporkan isolasi yang mereka lakukan ke pihak Satgas, baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Selain itu, pihak perusahaan juga tidak mengatakan kepada pihak hotel bahwa mereka semua positif COVID dan sedang melakukan isolasi. Saat hendak dilakukan evakuasi oleh Satgas, petugas dan camat Lawang Kidul mendapat perlakuan yang kurang baik dari ketua rombongan perusahaan. Mereka enggan pindah ke rumah sehat dan sempat membentak petugas dengan menyatakan kalau mereka memiliki tim medis sendiri. Sementara itu, masyarakat sekitar hotel meminta pegawai perusahaan untuk segera pindah meninggalkan hotel karena dianggap membahayakan warga. Usai dilakukan pemindahan para pekerja perusahaan ke Rumah Sehat Islamic Center oleh Satgas COVID. Saya tanya dengan pihak hotel tidak tahu, tidak diberitahu bahwa mereka terkonfirmasi positif COVID ya 19 positif PCR. Itu. Kemarin dari para pegawai dari perusahaan itu langsung diarahkan ke rumah sehat atau gimana? Langsung kita angkut. Tadinya nggak mau, tapi kita paksa untuk segera berangkat, ringkas, mandi ke Rumah Sehat Islamik dikawal oleh Polsek patroli. Dari Muara Enim, Erwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur peringatkan Satgas hindari kericuan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Jumat pagi melakukan penempelan stiker ajakan protokol kesehatan di sejumlah kendaraan terminal alang-alang lebar Kota Palembang. Selain sosialisasi prokes, ia juga meminta Satgas COVID-19 mengedepankan humanis saat memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Palembang dan Lubuk Linggau. Bertempat di Terminal Alang-alang Lebar Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Forkopimda mengawali penempelan stiker ajakan menaati protokol kesehatan ketat di sejumlah kendaraan. Selanjutnya stiker akan disebar secara masif di kendaraan warga maupun kendaraan umum. Maraknya aksi kekerasan dan kericuhan akibat penerapan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Gubernur Herman Deru mengeluarkan peringatan keras. Hal itu ditujukan kepada Satgas COVID-19 yang bertugas di lapangan agar tidak menggunakan kekerasan untuk menertibkan masyarakat dalam meningkatkan kedisiplinan prokes. Diketahui dalam PPKM memang ada sejumlah aturan yang membatasi operasional para pelaku usaha. Namun Herman Deru tidak ingin aksi kekerasan dari oknum Satgas terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pendekatan humanis seperti ini bukan berarti mengurangi ketegasan dari Satgas di lapangan. Pendekatan secara humanis seperti ini bukan berarti menghilangkan ketegasan di lapangan, tapi sekali lagi ketegasan yang humanis, mengedepankan tindakan-tindakan persuasif agar tidak terjadi konflik di lapangan, bahwa sebenarnya adalah tujuan pemerintah terhadap masyarakat untuk disiplin ini juga kepentingannya untuk masyarakat itu sendiri. Kita kan darurat, kita kan enggak, kita PPKM diperketat, jadi ada beda perlakuan. Tapi kita mirip-mirip itu, jadi kita di bawah yang darurat, tapi di atas yang PPKM mikro biasa. Itu yang namanya PPKM mikro yang diperketat. Selama proses PPKM yang sudah berjalan ini sepanjang beberapa hari ini, bagaimana Pak Kawas? Saya kira luar biasa ya, artinya karena mungkin kalau rekan-rekan lihat malam saja itu di kota-kota kita sudah cukup tertib. Kemudian yang kedua mobilitas, ini kan ada dua di Palembang ya, pertama. Herman Deru juga meminta kepolisian untuk mengajak masyarakat untuk bersedia melakukan vaksin agar tercipta herd immunity. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Untuk membantu warganya yang terdampak dari adanya pengetatan PPKM Mikro, Wali Kota Palembang Harnojoyo bersama TNI Polri memberikan secara langsung bantuan sosial di halaman Mapolrestabes Palembang. Wali Kota Palembang Harnojoyo bersama TNI Polri melepas secara langsung bantuan sosial di halaman Mapolrestabes Palembang. Bantuan sosial tersebut berupa 1.000 paket sembako, yakni beras, mie instan, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak langsung akibat pemberlakuan pengetatan PPKM Mikro di wilayah Kota Palembang. Harnojoyo berharap bantuan sosial ini bisa meningkatkan imun masyarakat yang terdampak dari adanya pengetatan PPKM Mikro dengan mengurangi mobilitas sehingga PPKM Mikro bisa berhasil menekan angka penyebaran wabah virus COVID-19. Ada bantuan sembako kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang kita rasakan sama-sama, ini betapa kita sangat menderita ya dengan adanya pandemi ini. Mudah-mudahan
sedikit sembako yang diberikan ke masyarakat ini adalah salah satu untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat itu untuk meningkatkan imun kepada masyarakat karena seperti kita ketahui bersama untuk Pemerintah Kota Palembang menerapkan pemberlakuan pengetatan PPKM Mikro hingga 20 Juli mendatang. Masyarakat diminta untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Kabupaten Musirawas yang tinggal di 2 kecamatan Muara Kelingi dan Lakitan mengeluhkan kondisi jalan rusak dan berlumpur. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terhambat. Sepanjang 2 km lebih, jalan menghubung wilayah Desa Cecar, SP1 Desa Pianjaya, Lakitan menuju Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas ini kondisinya rusak parah. Akibat kerusakan jalan seperti kubangan kerbau ini membuat aktivitas warga dan pengguna jalan terganggu akibat sulit dilewati dengan kondisi lumpur berwarna merah yang minim perhatian pemerintah setempat. Guna menghindari kubangan jalan, sejumlah pengendara roda 2 terpaksa melintasi bahu jalan yang membuat mobilitas warga sangat terganggu. Warga yang mencari nafkah di tengah keterbatasan infrastruktur yang jauh dari kata layak ini berharap adanya bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Musirawas agar tak menunggu korban jiwa akibat kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. 3 bulanan lah ini. Udah lama rusak ya? Lama itu Pak. Ya, lama ya. Ini akses utama ya Pak ya? Ya, akses utama jalan SP10. SP10 ya? Iya. Cuma jalan satu-satunya ya Pak? Iya Pak ya. Untuk perekonomian terhambat nggak Pak gara-gara ini? Iya, termasuk macet total itu Pak. Macet total ya sekarang ya. Harapannya kalau pemerintah itu lebih mengerti dengan masyarakat yang kecil seperti kita ini ya, biar bisa lebih bagus akses jalan itu, ya masyarakat tuh bisa dapat sandang pangan lebih bagus gitu kan. Kondisi jalan kian memprihatinkan saat musim hujan tiba, tidak hanya menyebabkan kecelakaan, namun juga menurunkan perekonomian warga lantaran jalan rusak. Jika tidak segera diperbaiki, warga khawatir kerusakan akan semakin parah. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati gurihnya bakso gurita, saksikan beritanya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. PT Pusri Palembang memberi sumbangan 1 unit mobil pengangkut sampah untuk Kecamatan Kalidoni Palembang. Diharapkan dengan adanya mobil pengangkut sampah dapat menjangkau sampah di beberapa kelurahan, sehingga tidak menimbulkan tumpukan sampah di lingkungan warga. Acara penyerahan bantuan mobil pengangkut sampah secara simbolis, yaitu program... Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di sekitar PT yang bergerak di bidang pupuk, PT Pusri Palembang memberikan bantuan melalui dana CSR 1 buah unit mobil pickup pengangkut sampah. Bantuan ini untuk menjawab kesulitan warga akan angkutan sampah karena mobil pengangkut sampah yang ada di Kecamatan Kalidoni tidak dapat beroperasi, sementara perbaikan masih terkendala anggaran. Pemilihan mobil pickup untuk mempermudah menjangkau sampah di dalam lorong dan sudut di tiap kelurahan di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. 1 unit kendaraan angkut sampah. Kenapa kami siapkan yang kecil ini? Karena memang kami melihat di situ nggak bisa masuk truk, jadi pakai mobil kecil. Intinya bahwa kehadiran PT Pusri ini harus bisa dimanfaatkan dan dinikmati juga oleh masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya ini juga, kami juga saat ini sedang mendistribusikan juga bantuan oksigen untuk ke masyarakat di Jawa maupun di sekitar Sumatera Selatan ini. Intinya bahwa program CSR ini adalah wujud dari PT Pusri selaku Badan Usaha Milik Negara. Kemarin kita sudah benerin bak, sudah benerin mesin, betulan turunnya mesin, dan tahun ini betulan untuk damnya itu jebol dan juga remnya jebol. Jadi memang saat ini memang dikarenakan refocusing anggaran juga, jadi memang tidak bisa digunakan untuk mobil sampah di Kecamatan Kalidoni. Jadi kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari PT Pusri ini. Dengan adanya mobil pengangkut sampah yang baru-baru ini diharapkan dapat mengentaskan permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Kalidoni. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bertahan di tengah pandemi COVID-19 mendorong UMKM kuliner di Kota Palembang harus terus berinovasi seperti gerai bakso di Jalan Pangeran Aryo Kusuma, Kelurahan Talang Semut, Palembang. Jejen Arisandi, pemilik gerai bakso, kini menciptakan kreasi bakso gurita seberat setengah kilogram yang membuat pecinta bakso di Bumi Sriwijaya menjadi penasaran. Berikut liputan selengkapnya. Inilah bakso gurita yang kini sedang digandrungi milenial Kota Palembang. Tampilannya memang menggugah selera. Semangkok bakso lengkap dengan mie berpadu dengan gurita seberat setengah kilogram. Bakso yang kaya protein dan gizi dari gurita membuat pecinta bakso memburunya. 2 minggu terakhir, bakso gurita ini dibanderol dengan harga Rp60.000 per porsinya dan laku 40 porsi per harinya. Pecinta bakso pun bisa merasakan gurihnya daging gurita bersinergi dengan rasa bakso yang menggoyang lidah. Bakso gurita ini dimasak sendiri oleh Jejen Arisandi yang juga seorang dosen bahasa di PTS Palembang. Gurita berbentuk nugget ini didatangkan dari Semarang, kemudian digoreng dengan memberikan garam dan lemon untuk membuang bau amisnya. Selanjutnya, gurita direbus bersama kuah bakso selama 10 menit dan tinggal disajikan ke dalam mangkoknya lengkap dengan pentol bakso dan mie-nya. Rasanya gurih, enak, lezat gitu. Sebelumnya sudah pernah makan gurita atau belum? Belum, ini baru mau coba dan rasanya enak
Untuk harganya sendiri gimana? Harganya juga murah. Ini kan dari bakso gurita ini berat baksonya itu 0,5 kilogram. Terus apa lagi rasanya? Untuk rasanya ini teksturnya sangat berbeda karena dia bukan nyaret tapi kayak kenyal kayak makan hati empelah. Campur sama bakso biasa gitu? Kita campur dengan bakso. Nah, bagaimana pemirsa, bagi Anda pecinta bakso, mungkin bakso gurita ini bisa menjadi pilihan yang tepat ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas, saya Ulia Rahma, sampai jumpa.